Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil bashariyah wa ustadul insaniyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada li sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ta'zim wal ikraman al-fakir yang terutama sekali kepada Allah yarham Abu Rohani kita bersama. Semoga Allah mempertempatkan Abu dalam surga Jannatun Naim, amin. Semoga Allah mengampunkan segala dosa kita, amin. Semoga Allah mempertempatkan kita nantinya bersama Abu dalam surga yang sama, amin. Dan semoga Dewan Hakim meloloskan saya ke bab final, amin. Amin ya rabbal alamin. Takrimul ikraman yang selanjutnya yaitu kepada Ummi. Semoga Ummi diberi kesihatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Tu Muhammad beserta keluarga, Rais Am beserta keluarga, Tu Marhaban beserta keluarga, mencakupi kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di dalam dayah Al-Madinatud Diniyah Babus Salam, terkhususnya kepada seluruh dewan hakim yang sebentar lagi akan menghakimi saya, teristimewa kepada seluruh hadirin yang sudah berhadir pada tempat yang sangat berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, dewan hakim yang saya muliakan. Musibah. Mengapa di negeri kita ini sering sekali terjadi yang musibah? Apakah anda tahu jawabannya? Kalau anda tidak tahu, maka biarkan saya yang memberitahu anda. Musibah yang sering terjadi di negeri kita ini disebabkan oleh banyaknya orang-orang yang berbuat kezaliman. Kezaliman yang sering terjadi pedulikan tentang agama. Musibah yang sering terjadi di negeri kita ini antara lain yaitu tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang yang menyebabkan banyak orang kehilangan nyawanya. Musibah datang tanpa mengucapkan hai, halo, apa kabar? Yaitu musibah virus corona yang sempat viral dulunya. Virus ini tidak dapat dilihat, bro, tidak dapat dipegang, tidak dapat dicium, tidak dapat ditangkis dengan belanga, tidak dapat dipukul dengan palutor, tidak dapat ditangkis dengan perisai Kapten Amerika, dan tidak dapat disergap dengan jaring Spiderman. Ia bertebaran di mana-mana. Virus ini telah menjadi topik terhangat yang telah diperbincangkan di seluruh dunia. Bahkan hadirin, dari berbagai musibah yang terjadi telah menghantui semua orang, sehingga banyak orang yang berfikir paranoid. Dengan yang terjadi gempa antara dulunya hanya dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia saja ataupun bahasa daerah masing-masing. Akan tetapi kini dapat menambahkan bahasa baru dari adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Namun hadirin, di balik dampak positif tersebut terdapat juga dampak negatif dari adanya budaya asing masuk ke Indonesia. Contohnya pada anak-anak remaja yang menggunakan sosmed bukannya untuk mendengarkan tausiah agama,
ataupun hal-hal yang mengenai tentang agama ataupun hal-hal penting lainnya. Akan tetapi mereka menggunakan sosmed agar viral, agar terkenal. Mereka tidak mempedulikan apa saja yang mereka perbuatkan. Yang penting mereka viral, viral dan viral. Mereka memakai baju pendek kerok mini tanpa menggunakan hijab, berjoget-joget, hadirin berjoget-joget di depan kamera HP-nya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sungguh sedih sekali hati saya hanya. Setelah mereka merekam video yang mereka buat tersebut, lalu mereka menguploadnya di sosial media dengan menambahkan lagu India yang kurang lebihnya begini. Oh Maria komea sutere age mushkurane lagi sare gam atu je dekka to ye jana sanam apna rota ye dewana sanam अब यहाँ से कहा जाए हम अटरी बाहों में मर जाए हम कब तक चुपके के अब तो कुछ है बोलना मुझे हम बोलो या हम बोले जोलना अमर जाना का ये बात नहीं का जोलना ओ जोलना terang ke balle balle derja ke balle balle jika toge moje pia rubaya onne yo. Kalaulah begini kelakuan kita sekarang hadirin, apakah tidak pantas Allah menurunkan bencana kepada kita? Jawab hadirin, jawab. Tentulah pantas, sangatlah pantas, karena kezaliman yang telah kita perbuatkan. Oleh karena itulah tergugah hati Al-Fakir ingin mengurai satu syarahan singkat yang berjudul Maraknya Kezaliman karena merosotnya nilai-nilai agama. Hadirin yang berbahagia, penghuni planet Mars yang saya muliakan. Jujur, dari berbagai musibah yang terjadi akibat terlalu banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan umat manusia, akibat banyaknya kedurhakaan, kefasikan, kemunafikan kepada Allah dan kekufuran yang merajalela, nasihat ulama Al-Quran dan Sunnah sudah tidak kita dengarkan lagi. Sementara ibadah dan amal saleh sebagai bekal pulang kepada Allah juga sudah tidak kita pedulikan lagi. Maka tanpa kita sadari, secara tidak langsung alam yang milik Allah ini akan berbicara. Apa yang alam katakan kepada kita? Wahai penduduk dunia yang diberi iman oleh Allah, dengan berbagai musibah yang beruntun menghantam negeri ini, tidakkah kalian menyadari bahawa alam sedang benar-benar menasihati kalian? Oleh karena itu hadirin, ingatlah beberapa perbuatan penyebab dari berbagai musibah yang terjadi. Penyebab yang pertama yaitu karena kedurhakaan dan kezaliman. Dalam surah Al-Qasas ayat 59 menerangkan bahawa Allah tidak akan menghancurkan suatu daerah kecuali para penduduknya yang berbuat zalim. Contoh, anak durhaka kepada kedua orang tuanya, istri berani melawan suaminya, banyaknya perampokan, pembunuhan dan perzinaan. Kezaliman dan kedurhakaan yang tak bertepi ini mengundang cepat bala bencana. Penyebab yang kedua yaitu karena dosa yang sangat besar. Dalam surah Yasin ayat 19 dijelaskan dengan terang bahawa kemalangan demi kemalangan, musibah yang susul menyusul, semua itu terjadi karena dosa keterlaluan kita kepada Allah. Penyebab yang ketiga yaitu karena perusakan alam yang sistemis dan masif. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 mengingatkan bahawa telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan jahil manusia, agar mereka merasakan akibat dari perbuatannya dan agar mereka kembali kepadanya. Penyebab yang keempat yaitu karena pemimpin yang maksiat
dan zalim terhadap rakyatnya. Ingatlah azab yang dialami oleh sejumlah kaum sebelum kaum Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain yaitu kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dan kaum Nuh. Mereka Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Lalu siapa penyebabnya, hadirin? Bro, siapa? Penyebabnya yaitu para pemimpin-pemimpin kita yang disumpahkan Al-Quran di atas kepalanya. Demi Allah, saya tidak korupsi. Lalu dia korupsi. Lalu siapa lagi, bro? Hartawan ataupun orang-orang kaya yang dengan hartanya berfoya-foya, sombong dan maksiat dengan kekayaannya. Di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang menderita. Lalu siapa lagi, bro? Siapa lagi? Ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah, yaitu ulama yang membenarkan hukum yang salah, menyalahkan hukum yang benar karena adanya sogokan. Maka oleh karena itu, hadirin, marilah secara bersama-sama, terutama masyarakat yang tertimpa musibah, untuk kita merenungkan dan bermuhasabah. Kita kembali menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani serta rohani. Di samping itu, kita juga selalu berdoa kepada Allah agar memperoleh kemudahan dan kekuatan dalam mengenangani dan menghadapi berbagai musibah yang terjadi. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang saya muliakan, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi inni haramtud dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama. Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim atas diriku dan aku haramkan kezaliman di antara kalian. Maka dari itu janganlah kalian saling menzalimi. Hadirin yang terhormat, kezaliman akan menimbulkan kegelapan dalam hati. Jika hati telah gelap, ia bimbang dan dihantui rasa sempit. Akibatnya hidayah dan penglihatan batin memudar, lalu akan berakhir dengan kerusakan moral. Kezaliman merupakan perbuatan yang tercela yang tentu dilarang oleh Allah. Berbuat zalim memiliki makna berbuat cela yang begitu banyak beragamnya. Ada puluhan sinonim dari kata zalim. Dalam bahasa Indonesia, zalim bisa bermakna bengis, kasar, kejam, jahat, nakal, tercela dan sebagainya. Dijelaskan, kata zalim telah 289 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini berarti soal zalim bukanlah soal yang sepele dan tidak boleh dianggap sepele. Oleh karena itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam hari ini, yaitu kezaliman merupakan perbuatan yang tercela. Apabila kita mengerjakannya, pasti hati kita akan rusak serusak-rusaknya. Maka oleh karena itulah, cukuplah demikian syarahan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.